Oke, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya dia bisa bertahan hidup. Yang pertama, tumbuhan. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Hidrofit artinya apa? Tumbuhan yang sebagian atau seluruh tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya di dalam air, batang atau tangkai daunnya juga berongga dan daunnya muncul di permukaan air. Contohnya adalah tanaman tumbuhan teratai, kemudian sama kangkung air, ya. Selanjutnya tumbuhan higrofit. Nah, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Kemudian batangnya juga kurang tampak karena kenapa? Karena terdapat di dalam tanah. Daunnya melingkar atau menggulung. Contohnya adalah pakis yang ini dan kemudian lumut, ya. Selanjutnya xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Kemudian adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh tanaman ini, misalnya daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya berair dan besar karena menyimpan air, serta akar yang dalam untuk bertahan di iklim yang kering dan panas. Contoh tumbuhannya adalah kaktus, ya, ini duri-duri kaktus. Kemudian ada juga lidah buaya. Di samping pinggirnya ini lidah buaya punya duri, ya. Selanjutnya bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, nah yang ini. Kemudian memiliki batang yang berongga. Nah, kenapa batangnya berongga? Yaitu karena membawa oksigen ke batang dan akar sehingga mudah untuk bernafas. Kenapa daunnya lebar dan tipis? Yaitu agar memudahkan penguapan air. Nah, selanjutnya adalah pohon jati. Nah, pohon jati pada musim kemarau akan menggugurkan daunnya. Selanjutnya adalah kaktus. Nah, kaktus memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian tumbuhan bakau. Nah, tumbuhan bakau ini yang ini memiliki akar yang menembus tanah. Akarnya panjang supaya tidak mudah terhempas oleh ombak, ya. Bunga wijaya kusuma. Bunga wijaya kusuma hanya mekar pada malam hari dan mengeluarkan aroma wangi untuk mengundang serangga pada malam hari dan membantunya melakukan penyerbukan. Nah, cara tumbuhan melindungi diri yang pertama, bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri. Nah, duri ini yang bisa melindungi dirinya dari hewan lain atau serangga juga termasuk, ya. Nangka memiliki getah yang biasanya menempel di tangan, ya, ketika dipegang. Kemudian bambu memiliki bulu yang menimbulkan rasa gatal, jadi ketika dipegang maka akan menimbulkan rasa gatal. Nah, bagaimana dengan hewan? Hewan dapat menyesuaikan diri dengan beberapa cara. Yang pertama itu contohnya ikan. Ikan ini memiliki insang. Nah, insang ini berfungsi untuk membantu ikan bernafas di dalam air. Selanjutnya cicak. Nah, cicak memiliki perekat pada kakinya sehingga cicak dapat menempel di dinding atau di tempat dia hinggap, ya, di tempat dia berada, ya. Selanjutnya adalah bebek. Nah, bebek memiliki selaput di kakinya yang ini untuk memudahkannya berenang di air. Contoh cara hewan melindungi diri. Nah, sekarang yang melindungi diri yang pertama melakukan kamuflase. Nah, kamuflase artinya apa? Yaitu hewan yang menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya kalau warna tubuhnya hijau, berarti dia mencari tempat yang berwarna hijau. Contohnya adalah belalang sembah, ya, belalang sembah kemudian belalang daun. Kalau kamu perhatikan ini, ya, ini belalangnya hampir sama warnanya, bentuknya dengan tanaman yang ini, ya, tanaman
paku ya. Selanjutnya adalah ini belalang daun. Nah, lihat belalang daunnya sama ya, hampir sama bentuknya dengan daun. Nah, itu namanya kamuflase. Sekarang contoh lainnya adalah mimikri. Kalau mimikri itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Nah, kalau yang ini beda dengan yang kamuflase. Kalau kamuflase tadi itu menyesuaikan tubuhnya, menyesuaikan menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Kalau yang ini mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya adalah bunglon ya, yang ini bunglon, kemudian seahorse atau kuda laut. Nah, kuda laut bisa berubah warna ya. Kemudian adalah autotomi. Kalau autotomi ini adalah melindungi diri dengan cara melepas bagian tubuhnya. Contohnya adalah cicak ya, melepas ekornya jika dia merasa terancam. Kemudian menggulung tubuhnya. Contohnya yang menggulung tubuhnya ini adalah hewan terenggiling ya, terenggiling. Nah, manfaat tumbuhan, ada banyak sekali manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita. Misalnya beluntas bisa dijadikan pagar hidup. Kemudian ada juga yang dijadikan bahan makanan, contohnya singkong, buah nangka, bunga pepaya. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai bahan sandang atau membuat kain, yaitu contohnya serat kapas. Kemudian ada yang dijadikan bahan obat, contohnya jahe, kumis kucing, daun jambu biji. Kemudian dijadikan juga bahan bangunan, itu contohnya pohon jati, dan masih banyak lagi manfaat tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kamu bisa baca sendiri yang ini ya. Kemudian manfaat hewan. Nah, manfaat hewan juga dapat dijadikan sebagai bahan pangan atau makanan seperti daging babi, daging ayam, telur ayam, kemudian susu sapi ya. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang atau kerbau. Contohnya serat kompompong. Serat kompompong untuk membuat kain sutra ya. Kemudian domba penghasil wool. Kemudian dijadikan sebagai bahan kerajinan. Contohnya bahan kerajinan kulit sapi, kerbau dijadikan pembuatan wayang kulit. Bulu angsa juga dipakai untuk membuat kok ya. Selanjutnya adalah kotoran hewan juga dijadikan sebagai bahan pupuk organik, campuran pupuk. Nah, kemudian dapat dijadikan sebagai penghasil tenaga menggantikan manusia, contohnya gajah yang mengangkut kayu, kemudian kerbau yang membajak sawah. Oke, itu saja penjelasan singkatnya. Kalau kamu masih belum mengerti bisa tanyakan ke Bu Tuti ya, dan silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Dan oh iya, Bu Tuti lupa, setiap hari kamu harus selalu merawat tanamanmu, dan September nanti kita akan membuat teks eksplanasi dari tanaman tersebut. Sekian, terima kasih.